Hai hai hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to STN Daily Channel. Terima kasih buat teman-teman yang udah support terus channel ini sampai dengan sekarang. Dan buat kalian yang baru aja mampir ke channel ini, jangan lupa ya untuk diklik tombol subscribe-nya. Nah, teman-teman, di sini ada beberapa nih kendala ataupun masalah yang terjadi di dashboard teman-teman semuanya. Dan seperti ini karena kan banyak nih yang menunggu survei. Yang kemarin itu dashboardnya itu seperti ini ya kan, surveinya itu harinya itu tidak ada, istilahnya kita nggak tahu berapa hari lagi pengisian survei. Biasanya untuk survei pertama itu dia 30 hari setelah insentif pertama turun. Dan untuk survei kedua biasanya itu 60 hari setelah survei turun, dan untuk survei ketiga biasanya itu 180 hari setelah insentif turun. Nah, di sini juga ada yang masalah yang udah muncul nih untuk survei pertama. Namun untuk tampilan page-nya ataupun halamannya itu seperti ini. Dia tulisannya itu there is no visible page or questions in the survey. Jadi di sini nggak ada gitu kan untuk halamannya ataupun pertanyaan dari surveinya. Nah, teman-teman, di sini aku mastiin juga kenapa ini bisa terjadi, karena kalau dari aku kemarin sih nggak pernah ada seperti ini. Biasanya kalau memang sudah ada survei, dia seperti ini. Kalian bisa lihat, cek video aku untuk mengenai survei. Itu seperti itu. Namun belakangan ini ada yang seperti ini. Dan ini bukan hanya 1 atau 2 orang user aja. Namun rata-rata yang mendapatkan survei di bulan Oktober ini, di akhir Oktober ini, dia tampilannya itu seperti ini. Nah, jadi di sini aku juga nelpon CS Prakerja untuk memastikan ini sebenarnya kenapa. Nah, berikut jawaban dari CS Prakerjanya. Akan direkam. Selamat pagi, program Kartu Prakerja dengan Ari bisa dibantu? Pagi Mas, Dengan Ibu siapa saya bicara? Ibu Novianti. Yang apa yang bisa kami bantu, Ibu Novi? Ini Mas terkait survei, karena di dashboard itu di surveinya itu dia tulisannya kayak there is no visible page or questions in the survey, kayak gitu. Gak ada ininya, keluar kayak tampilan survei tapi gak ada halaman surveinya ataupun pertanyaan surveinya. Itu kayak gimana ya Mas? Baik, Ibu Novi, saat ini bisa disebutkan terlebih dahulu alamat emailnya? Novi. Sama data terlebih dahulu mau disebutkan untuk nama lengkapnya? Baik, terima kasih untuk persamaan data. Untuk saat ini kami informasikan mengenai survei Ibu ya. Saat ini memang belum ada linknya, jadi kami sarankan Ibu nanti mohon tetap menunggu saja, dan Ibu pun nantinya dapat melakukan pengecekan secara berkala di dashboard Ibu, seperti itu. Oke, ini kalau misalkan dia ini kan ada kayak tombol tutup gitu kan. Nah itu kalau misalkan dia tertutup kan biasa hilang tuh. Nah itu kayak nggak apa-apa atau nanti bakal muncul lagi atau gimana untuk surveinya? Baik, untuk perihal tersebut apabila memang saat ini Ibu ada keterangan ditutup, kami sarankan jangan terlebih dahulu Ibu. Oke, jadi dibiarin aja ya. Ya di sini tulisannya nggak ada page-nya, nggak ada halamannya ataupun pertanyaannya, udah dibiarin aja lah ya Mas. Benar Ibu, dikhawatirkan nantinya itu faktor dari jaringan ataupun memang faktor dari handphone. Jadi kami sarankan untuk Ibu Novi nanti dapat mencoba terlebih dahulu untuk mengisi surveinya di komputer. Oke, berarti dicoba lagi untuk di komputer. Kalau misalkan nggak bisa, kan saya nggak ada komputer nih, bisa nggak coba di handphone lain gitu, nggak apa-apa atau gimana untuk ngecek? Itu tidak bermasalah Ibu, dipastikan saja untuk jaringannya itu stabil. Dikhawatirkan karena faktor jaringan. Oke, ini kalau misalkan pas dibuka kayak gini lagi, dicoba di refresh kayak gini lagi, itu kayak gimana? Dibiarin aja dulu atau dicoba lagi untuk di device lain? Gimana? Kami informasikan apabila memang nanti Ibu mencoba melakukan hal tersebut itu dengan handphone lain,
kemudian tidak bisa, disarankan untuk mengisi di komputer terlebih dahulu saja, Ibu. Oke, di komputer ya, untuk opsi mail, Mas ya. Benar, Ibu. Apabila nanti tidak ada, Ibu dapat konfirmasi kembali dengan kami, ataupun Ibu nanti tetap menunggu terlebih dahulu saja. Oke, Mas, ini sama satu lagi, kayak kan untuk insentif pertama sudah berhasil ditransfer, lalu pada saat insentif kedua tiba-tiba dia keterangan di dashboardnya itu dia kendala e-wallet gitu. Nah itu gimana? Apa kita tanya ke CS e-walletnya apakah ada problem atau gimana? Untuk perihal insentif Ibu yang kedua ya, berarti ini keterangannya itu sudah berhasil ditransfer Ibu pertanggal 16 Oktober 2020. Saya sih ada tadi titipan pertanyaan dari teman-teman kayak gitu, soalnya mereka ada kendala seperti itu. Baik, disarankan nanti dapat konfirmasikan saja terlebih dahulu kepada pihak e-walletnya. Oke, siap Mas. Oke, itu aja. Cukup jelas ya? Sudah. Ada hal lain? Terima kasih banyak ya Mas ya. Baik Ibu, apabila sudah cukup jelas, terima kasih telah menghubungi program Kartu Prakerja. Selamat pagi Bu Novi, selamat beraktivitas kembali. Terima kasih Mas. Nah, teman-teman, itu adalah jawaban dari CS Prakerjanya untuk mengenai dashboard yang ada di dashboard kita, mengenai survei gitu kan ya. Jadi buat teman-teman gak usah khawatir, kalian bisa coba untuk di handphone lain dan pastikan jaringannya itu sudah benar. Nah, kalau misalkan sudah dipastikannya itu sudah benar, kalian coba dari laptop ataupun dari komputer. Kalau misalkan teman-teman nggak ada komputer ataupun laptop, kalian bisa coba di handphone yang lain juga, ataupun bisa coba dari browser yang lain. Misalkan biasanya pakai Chrome, coba dipakai Opera Mini, atau yang iPhone bisa pakai Safari-nya. Nah, kalau misalkan juga sudah di refresh ataupun dibuka di HP lain namun masih sama kayak gitu juga tampilannya, nggak apa-apa, dibiarin aja, karena mungkin lagi memang jaringan kita ataupun memang lagi ada sistemnya masih belum support via mobile ataupun via HP. Dan juga buat teman-teman kalau misalkan ada tombol tutup itu jangan kalian klik ya. Jadi dibiarin aja kayak gitu. Nanti yang seperti yang CS bilang tadi, dibiarkan aja dan cek secara berkala dan pastikan jaringannya itu stabil kayak gitu. Pokoknya jangan diklik tutup. Kalaupun misalkan nanti terlanjur udah diklik tutup, kemungkinan untuk pop up survei itu bakalan muncul juga. Namun buat teman-teman yang tampilannya masih kayak gitu, nggak usah diapa-apain dulu. Kalian coba aja dulu untuk di HP lain ataupun di komputer kayak gitu. Nah, juga buat teman-teman yang mungkin punya kendala yang tadi aku sebutin juga, karena itu ada teman gitu kan, perihal kendala e-wallet yang dimana itu untuk insentif pertama padahal sudah cair, namun kendalanya itu di insentif kedua yang tiba-tiba itu tampilannya seperti itu. Nah, jadi disarankan oleh CS-nya coba untuk cek lagi ataupun bisa hubungin e-wallet yang kita sambungkan. Misalkan kalian GoPay, kalian bisa langsung tanya ke CS GoPay-nya apakah ada masalah terkait e-wallet kita. Seperti itu. Nah, kalau misalkan dari e-wallet tersebut sudah memprosesnya dan misalkan tidak ada masalah, kalian bisa tunggu aja untuk pembaharuan dashboard dari sistem prakerjanya. Pokoknya ketika nggak ada masalah dengan data kita, itu biasanya akan diperbaharui ulang oleh pihak prakerja. Oke. Mungkin ini aja dulu teman-teman yang mau aku informasikan, karena dari semalam dan juga beberapa hari yang lalu perihal survei itu seperti ini, yang dimana kan banyak nih teman-teman yang nunggu nih untuk surveinya. Nah, sekali lagi aku ingetin bahwasanya untuk survei pertama itu biasanya akan muncul minimal 30 hari setelah insentif pertama turun, dan untuk survei kedua itu biasa minimal 60 hari setelah insentif turun. Dan untuk survei ketiga itu biasanya juga muncul 180 hari setelah insentif ketiga turun. Jadi memang prosesnya itu bisa dibilang lama banget, tapi ya udah nggak apa-apa, yang penting
untuk insentif utama kita yang 600.000 itu lancar. Oke ya teman-teman semuanya, dan mungkin buat kalian yang punya pertanyaan yang kalian butuhin, kalian bisa tulis aja di komentar kira-kira kendala apa yang kalian dapetin, atau kalian juga bisa sharing di DM Instagram aku di @noviantias. Nah, kalau misalkan sekiranya kita butuh untuk penjelasan dari CS Prakerja, insya Allah nanti saya akan bantu juga untuk ngehubungi CS Prakerja yang mungkin kadang kan susah-susah gampang gitu kan ya. Namun alhamdulillah beberapa belakangan ini saya telepon Prakerja itu langsung nyambung, berbeda dengan yang nomor yang dulu itu susah banget. Jadi kalau misalkan teman-teman mau ada pertanyaan, kalian tulis di kolom komentar, dan kalau misalkan nanti memang itu diharuskan untuk menghubungi CS Prakerja, akan saya bantu untuk menghubungi CS Prakerja untuk pertanyaan dari teman-teman semuanya. Baik, terima kasih buat teman-teman semuanya yang udah stay tune terus di channel ini. Dan untuk informasi-informasi terkait prakerja, bantuan pemerintah, ditunggu aja di channel ini. Terima kasih sebanyak-banyaknya buat kalian yang udah support terus channel ini dalam keadaan apapun. Terima kasih buat teman-teman semuanya, dan jangan lupa ya untuk diklik tombol subscribe-nya, like, dan juga share video ini, dan juga boleh komen di bawah untuk masukan yang terbaik untuk channel ini. Terima kasih ya semuanya.